Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Good morning everybody. Good morning. I wish everyone is good today. And who is absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada? Semuanya hadir? Kecuali yang di rumah ya. Oke, yesterday, kemarin kita sudah belajar tentang names of the day and names of the month in English. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang nama-nama hari dan nama-nama bulan dalam bahasa Inggris. Nah sekarang hari ini, today we will continue again. Kita akan lanjutkan kembali. Kita akan lanjutkan. We will move on to stating the date. Bagaimana caranya menyatakan tanggal? Sebentar saya lihat dulu. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang names of the day in English and also names of the month in English. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya stating, menyatakannya, baik secara lisan maupun secara tertulis dalam bahasa Inggris. Oke, before we go on, sebelum kita masuk ke sini, dalam sistem penanggalan di bahasa Inggris itu, angka yang digunakan itu tidak. Kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang apa? Yang kemarin kita pelajari apa? Cardinal number kan, angka yang menyatakan jumlah kan kemarin 1, 2, 3, 4. Nah, tetapi format angka yang digunakan untuk tanggal, nah ini sedikit berbeda. Tidak menggunakan 1, 2, 3, 4, tetapi umumnya menggunakan yang disebut dengan ordinal number namanya. Ordinal number. Apa itu ordinal number? Kalau cardinal kemarin itu kan yang menyatakan jumlah. 2 books misalnya, 2 buah buku. 2 books. 2 kan menyatakan jumlah bukunya 2. 2 tables, 2 meja. Nah, kalau ordinal ini dia menyatakan urutan. Paham tidak? Menyatakan urutan. Makanya disebut ordinal. Kalau bahasa Indonesia pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dalam bahasa Inggris ada ya? Yes, that's right, exactly. Nah, jadi ordinal number tadi adalah angka yang menyatakan urutan. Seperti apa bentuknya? Mari kita lihat. Kita mulai dari yang 1 sampai 10 dulu. Nah, biasanya ditulisnya begini. Biasanya ditulisnya gini. Ya. Nah, seperti ini. Agak sedikit berbeda dengan yang cardinal number. It's a little bit different with. 1 ini dibacanya first. 2 second. Second. 3 ini third. 4 ini fourth. 5 ini fifth, 6 sixth, kemudian 7 seventh, ninth, and ninth. Maaf.
Ini tanpa E. 9. Nah, ini 1 sampai 10. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Ninth. Okay, now listen to how to pronounce this number. Bagaimana kita melafalkannya? Yang pertama ini tahu kan artinya ya, nggak usah ditulis ya. Pokoknya first pertama, second kedua, third ketiga, fourth keempat, sampai ke 10. 11. Ini ketinggalan. 11 lagi. 8. Ketinggalan ya. Nah, gini. 8. 7. Perhatikan. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. Anda nggak bawa speaker ya, harusnya tadi kita dengarkan langsung dari, mudah-mudahan kedengaran. Fifth, sixth, 7, 8, 9, 10. Nah, coba dengarkan. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. Satu-satu ya. Kalau first mungkin mudah ya. First, second, third, fourth, fifth. Nih dengarkan 5 ya. Nah, coba dengar. Fifth. Iya. Kita nggak bawa speaker soalnya. Atau tunggu sebentar, Ana ambilkan speaker aja kayaknya supaya jelas kita dengar. Tunggu sebentar ya, jangan ribut ya. Bawa aja.
Assalamualaikum. Oke, coba sekarang kita dengarkan. Kita dengarkan dari awal, dari first, dari yang pertama. First. Ini British, ini aksennya British. Coba kita ganti. Oke, tetap ini aja ya. First. Iya kayak gitu dia. Second. 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 Third. 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 Kenapa? Kemudian keempat, Fourth. fourth, fourth. Ini British English sebenarnya. Fourth. Coba kita ganti ya. Kita dengarkan American English. Coba kita dengarkan yang American English. Nah, Fourth. nah kan beda kan? Fourth. Fourth. Mana yang lebih mudah? Yang British. Kalau gitu kita dengarkan dua-duanya. Kita habiskan yang American English dulu coba. Fourth. 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 Kemudian kelima, Fifth. fifth. Ingat kalau F gimana mulutnya? Fifth, that's right. Fifth. 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 Six. 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 Ketujuh, Seven. Seven. di ujungnya itu kayak ada bunyi teh kecil tapi. Seventh. Kayak ada bunyi teh sound di ujungnya tapi kecil. Coba dengarkan dengar. Seven. Nah, tapi kecil. Seven. Ya. Eight. Nah, kan ada teh soundnya di belakang. Eight. 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 Nine. Ninth. Nine. Nah, dengar nggak ada? Coba dengarkan. Di ujungnya itu ada kayak teh. Coba dengarkan. Perhatikan, coba dengarkan. Nine. Ada kayak teh di belakangnya. Coba dengarkan. Nine. Dengar nggak? Dengar nggak? Nine. Nah, ninth. Gitu. Nine. Terakhir, ten. Ke 10. Tenth.
tenth, tenth, Nah, itu yang American English. Coba yang British English, coba kita dengarkan. Speech regionnya kita ganti ke UK. Ini British English, coba dengarkan. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Enggak terlalu kedengeran. Kita ini aja. Satu-satu ya. Coba kita mulai dari First, first, tuh kan di ujungnya tuh ada t-nya tuh kedengaran, bunyi t-nya tuh. Coba dengar. first, Nah, ya kan? first, Tuh dengar kan? Coba dengar ujungnya, coba dengar ujungnya. first, Nah, kayak ada t sound, bunyi t gitu di ujungnya. Coba. second, 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 And then third, 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 then fourth, 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 fourth. fourth, fourth, Kelima, fifth, dengarkan. fifth, Dengarkan, coba dengarkan. Coba dengarkan. fifth, 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 sixth, 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 sixth. Kemudian ketujuh, seventh, 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 eighth, 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 karena nanti tanggal pakai ini. Kemudian yang terakhir apa? ninth, 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 tenth, 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 ten. tenth, Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang 11 sampai 20. Kita lanjutkan ke 11 sampai 20. Nanti kita dengarkan langsung. Nah, 11, 11, 12, 13, 14, no 14, 12. Sebentar. Gini kayak gini. Nah, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
19th. 19th. 20th. 20th. Oke, sekarang mari kita dengar how to pronounce this number correctly. Mulai dari 11. Nah, dengarkan. Coba dengarkan. 11 11 11 And then 12, dengarkan. 12 12. 12 12. 12 Kemudian 13. 13 Kalau 13 yang cardinal number kan 13. Kalau ini 30th. Dengarkan. 13 Nah, 13th. 13 Bisa dengar? 13 Kalau 13, nih dengarkan. Kalau 13, 13 13. Tapi kalau ke 13 yang ordinal number, 13 nah beda kan? Bisa, can you spot the difference? Bisa ini nggak membedakan? 13 Kemudian 14. 14 Coba dengarkan. 14 Repeat after it. 14 All together. 14 14 Teenth. 14 14 Ke-15. 15 15 15 15 Repeat after it. 15 15 All together. 15 Louder. 15 Yang keras. 15 15 Alright. 16. Bentar. Sussex team. Maaf. Salah. 16. Nah, ini dia. Salah. 16 16 16 Terakhir 17. 17th. 17 17 17 19 19 19 Terakhir ke-20. 20. 20th 20th. 20th Ya. Karena British English seperti ini. 20th 20th Nah, itu 1 sampai 20 ya.
Kemudian untuk 21 dan seterusnya, itu begini. Yang pakai ordinal number cuma satuannya. Paham nggak? 21 misalnya. 21. Ya, 21. Nah, 20-nya kita sebutkan menggunakan ordinal number kemarin, cardinal number kemarin 20 apa? 20. Cukup satuannya saja yang menggunakan ini. Berarti kalau 21 21st, kalau 22 22nd, kalau 23 23rd, ke 24 24th, ke 25 25th, dan seterusnya and so forth. Begitu juga yang 30 sama. Yang 30 juga 31. Nah, 30 apa? 31st. Ini berarti 21st. Cukup yang satuannya saja menggunakan ini juga 31st dan seterusnya. Nah, kemudian ini tentang ordinal number. Ada pertanyaan? Any question about ordinal number? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, nah sekarang baru kita masuk ke stating the date, months, and year in English. Bagaimana caranya menuliskan tanggal, bulan, dan tahun dalam bahasa Inggris. Yang pertama, kita akan bahas dulu kata depan yang digunakan ya. Kata depan yang digunakan untuk menuliskan atau menyatakan tahun, tanggal, dan bulan, date, month, and year. Untuk tanggal atau untuk tahun dan bulan biasanya menggunakan preposisi atau kata depan in. Contohnya in, kita bulan apa sekarang? In November. Kita sekarang ada di bulan November. Untuk tahun in 2020. Nah, untuk tanggal menggunakan preposisi on, kata depan on. Misalnya hari ini tanggal berapa? November 21. November 21st. Jadi ingat, untuk bulan menggunakan preposisi atau kata depan in, untuk tahun menggunakan kata depan in juga. Khusus untuk tanggal menggunakan preposisi on. Nah, kemudian bagaimana cara menuliskannya secara lengkap? Nah, sekarang bagaimana cara menuliskannya secara lengkap? Misalnya kita ditanya, what date is it today? Tanggal berapa hari ini? Lengkap dengan bulan dan tahunnya. Ada beberapa cara sebenarnya. There are several ways of writing or stating the name, stating the date in English. Yang pertama begini. Kita bisa tuliskan hari ini tanggal berapa? Seperti halnya dalam bahasa Indonesia, kita bisa tuliskan 21 November. Bulannya dulu, baru tahunnya 2020. Atau bisa juga dituliskan menggunakan tadi ordinal number tadi, 21st November 2020. Nah, tetapi ketika kita membacanya spoken secara oral, ini kan ketika ini versi ditulisnya nih, written, versi tulis written. Ketika dituliskan baik di buku, di formulir, misalnya antum lagi ngisi formulir dan lain sebagainya, menulisnya begini. Tapi membacanya itu begini. Bulannya dulu disebutkan November 21st, baru tahunnya 2020.
20. Versi spokennya begitu. Cara membacanya begitu. Sekali lagi, kalau yang tertulisnya seperti ini. Tanggalnya dulu, date, then followed by months, and then year. Tetapi membacanya, ingat membacanya bulannya dulu disebutkan, November, tanggalnya dalam bentuk ordinal number, 21st baru tahunnya, 2020. Jadi kalau kita ditanya what date is it today, tanggal berapa hari ini, maka jawabannya it is November 21st, 2020. Bingung? Tulisannya ya? Iya. Ininya dulu, bulannya dulu baru. Itu khusus penulisannya. Ini yang umum. Dan biasanya sih ini British English version biasanya. Yang British English version. Tapi kadang kalau American English juga kadang menuliskannya tuh gini. Kadang bisa bulannya dulu, misalnya gini. Ini versi American English, November 21st, 2020. Nah, kalau ini versi written-nya juga, tapi yang American English. Tulisannya seperti ini, membacanya November, angkanya dalam bentuk ordinal number 21st, 2020. Tetap angkanya dalam bentuk ordinal number November 21st, 2020. Ini hanya cara penulisannya aja yang beda. Tapi membacanya ya seperti itu, bulannya dulu biasanya dibaca, baru tanggal dan tahunnya. Any question? Apa? 2020. 2020. 2000. Tuh dua kan? Thousand itu ribu, nah gini nih. Thousand. Nah, ini ribu artinya. Ya. Kalau Amerika namanya sama kayak British. Sama. Cuma penulisannya aja yang berbeda. Penulisannya aja yang beda. Ya, ada pertanyaan sejauh ini? So far, any question? Ada pertanyaan? Yang mana? Iya. British English. The 21st November, the 21st of November. Nah, begitu juga bisa. The 21st of November. Jadi gini, kalau tadi kan versi tertulisnya, kalau Amerika kan gini, November 21st, 2020. Untuk yang British English ini versi tertulisnya kan begini nih. Cara membacanya juga bisa seperti ini. The 21st of November 2020. The 21st November of 2020. Juga bisa seperti itu. Any question? Ada pertanyaan?
Ya. Yang mana? Ini. On. Ini. Untuk tanggal. Misalnya ditanya tanggal berapa ujian. Nah, the examination will be on tanggal berapa misalnya. Pakai stick. Ini ya ditulisnya enggak? Tulisannya enggak ya. Tetapi dibacanya tetap menggunakan ordinal number. Jadi ingat untuk yang seterusnya ya 21, 31, 41 puluhannya tetap menggunakan cardinal number. Itu 40 misalnya 40, baru satuannya yang menggunakan ini ordinal numbernya. Okay. That's all what we can learn today. And before we end it up, is there any question? Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Tidak ada, no question. Okay. If there's no question, let's end it up with kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you again next week. And remember, next week will be the last week of KBM. KBM pekan terakhir kan, pekan depan. Jadi, so get yourself ready for examination. Oke, jadi siap-siap untuk ujian akhir semester. Oke, see you again next week. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.